Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan saudaraku. Kita di tengah minggu ini kita belajar lagi firman Tuhan supaya kita juga lebih lagi mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarpun firman ini kita mungkin sering dengar atau sudah pernah dengar, tapi kita percaya firman itu tetap hidup, ya. Artinya setiap saat saudara mendengarkan firman itu bukan berarti sekali dua kali didengar sudah cukup, tidak. Tetapi setiap saudara mendengarkan firman walaupun itu sama, ya, itu bisa memberikan pemahaman, pengertian dan hikmat yang baru bagi saudara. Maka jangan pernah bosan untuk mendengarkan firman walaupun saudara bilang sudah pernah dengar ataupun mungkin sudah berkali-kali saudara dengar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai kemampuan manusia atau kemampuan Anda. Jadi tema kita adalah misteri kemampuan seseorang. Misteri kemampuan seseorang. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 4-6, nanti kita ambil satu di perjanjian lama, yaitu Keluaran 31 ayat 3-5. Kita baca dulu di 1 Korintus 12 ayat 4-6. 1 Korintus 12 ayat 4-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini di 1 Korintus 12 ayat 4-6. Kita pindah ke Keluaran 31 ayat 3-5 ya. Keluaran 31 ayat 3-5. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat firman Tuhan ini tadi, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru, ya. Dari ini kita lihat dan kita ketahui bahwa segala yang ada dalam kehidupan manusia ini, termasuk pengetahuan akan sesuatu atau kemampuan akan sesuatu, itu berasal dari Allah. Kemampuan Anda, talenta Anda, ya, talenta alami atau sering dibilang bakat, itu mengikuti Anda sejak Anda lahir. Ya, dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan alami yang berbeda-beda. Ya, misalnya ada yang mampu atau bakat alaminya itu di musik gitu ya. Jadi memang gampang mereka di situ dan bisa mereka maksimal di situ. Mungkin di atletik ya, di olahraga gitu ya. Mereka itu memang di situ kemampuan alaminya. Atau berkata-kata ya, menjadi seorang motivator kah atau pembicara gitu. Nah, ini semua ada kemampuan manusia secara alami yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Saudara, kalau kita baca di kitab Keluaran 31 ayat 3-5 ini tadi, dikatakan Allah memberikan kemampuan atau keahlian dalam segala pekerjaan kepada orang-orang yang dia pilihnya pada zaman itu untuk mengerjakan perkakas atau peralatan ibadah di bait Allah. Ya, pada saat itu tidak ada orang yang mampu dan tidak mengerti bagaimana mengerjakannya, tetapi Allah memberikan kemampuan kepada orang yang dia pilih untuk mengerjakan itu. Dimana kita tahu ya, pada zaman dahulu itu sebenarnya sangat langka pengetahuan-pengetahuan yang harus melakukan ini, bikin seperti ini. Nah, ini perintah-perintah Allah kepada Musa ya, untuk membuat perkakas atau peralatan ibadah di bait Allah. Nah, itu tidak gampang mencari orang yang mampu karena pengetahuan sangat terbatas waktu itu. Jadi kemampuan-kemampuan itu sangat langka. Tetapi karena memang kemampuan pengetahuan itu dari Allah, Allah mempersiapkan melalui rohnya, diberikanlah roh pengetahuan kepada orang yang dia pilih itu, sehingga dia mampu untuk melakukan itu. Jadi walaupun dia tidak punya pengalaman akan hal itu, tapi dia dapat melakukan. Oleh karena apa? Telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Nah, makanya kemampuan kita ini sebenarnya semua dari Allah. Bagaimana sebenarnya kemampuan manusia itu? Ya, kemampuan seseorang, kemampuan Anda, bagaimana sebenarnya?
Ya, kita lihat yang pertama ya, bahwa semua kemampuan manusia itu berasal dari Allah. Itu harus kita mengerti dulu ya. Nah, kalau berasal dari Allah, kemampuan apa aja yang berasal dari Allah? Seluruh kemampuan Anda itu berasal dari Allah. Bahkan, ya, kemampuan untuk berbuat dosa pun itu sebenarnya dari Allah. Anda mampu berbuat dosa itu dari Allah, tapi Anda salah mempergunakannya atau Anda salah gunakan kemampuan itu. Ya, bukan untuk berbuat dosa seharusnya, tetapi saudara berbuat dosa. Nah, itu. Jadi banyak kadang mungkin ditanya ya, kalau dari Allah semua kemampuan, kenapa orang diberikan kemampuan untuk berbuat dosa? Bukan diberikan kemampuan berbuat dosa, tetapi saudara salah pergunakan kemampuan itu sehingga saudara melakukannya untuk dosa. Ya, Allah tidak memberikan untuk dipergunakan untuk dosa itu, tapi saudara yang salah. Ya. Saudara, kita lihat di Roma 12 ayat 6 dikatakan begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, ini di Paulus di dalam Roma 12 ayat 6 mengatakan bahwa karunia memang orang itu berlain-lainan atau berbeda-beda karunia yang dianugerahkan. Jadi kalau apa karunia yang dianugerahkan, baiklah itu dipergunakan dengan baik. Ya, sesuai dengan apa yang sudah di Tuhan berikan dengan iman. Nah, kalau Anda tahu bahwa semua karunia dan kemampuan Anda berasal dari Tuhan, maka menjadi sama pentingnya, ingat ya, menjadi sama pentingnya dan sama rohaninya, dalam tanda kutip sama rohaninya dengan karunia rohani Anda. Kalau saudara punya karunia rohani, ya, dengan kemampuan-kemampuan yang bukan rohani, itu sebenarnya sama pentingnya dan sama rohaninya. Nah, sering sekali orang berpikir karunia rohanilah lebih penting daripada kemampuan yang dialami, yang dimiliki oleh orang itu. Itu salah, karena kemampuan itu pun dari Tuhan, ya. Dan itu dipergunakan seharusnya untuk Tuhan. Makanya saudara, dikatakan bahwa apapun kemampuanmu, ya, jangan kamu merasa itu lebih kecil daripada karunia rohani yang orang miliki. Atau kalau saudara punya karunia rohani, Anda pikir itu yang lebih besar atau lebih penting daripada kemampuan yang Anda miliki di dalam bidang yang lain. Tidak seperti itu, saudara. Jadi jangan dianggap bahwa hal-hal rohani sajalah yang lebih berharga dan lebih penting di hadapan Allah. Tidak. Di hadapan Allah semua apa yang dari Allah di kemampuan, baik itu karunia rohani, baik itu kemampuan alami saudara, itu sama pentingnya di hadapan Allah selama itu dipergunakan semua untuk memuliakan Tuhan. Selama saudara pergunakan itu semua untuk bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kasih itu, seringkali alasan orang untuk tidak melayani itu salah satunya hal itu. Dia sering bilang, saya tidak punya kemampuan apapun yang dapat dipakai untuk melayani. Nah, ini salah. Ya, sering kita dengar itu, aku tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk itu. Ini aneh sebenarnya, ya. Anda, supaya saudara sadar, Anda memiliki puluhan, bahkan mungkin ratusan kemampuan yang belum saudara teliti, belum saudara keluarkan. Atau belum diasah, belum dipergunakan, atau belum diketahui. Sehingga Anda belum pakai, ya, yang masih tertidur dalam diri Anda. Kemampuan-kemampuan itu masih tertidur. Makanya Einstein bilang bahwa otak kita ini baru 10% dipakai. Kita pakai itu pun udah luar biasa gitu. Nah, ini sebenarnya kita diciptakan oleh Allah itu dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kemampuan-kemampuan yang spektakuler, yang banyak yang bisa kita lakukan. Tapi itu tadi, karena mungkin faktor-faktor lingkungan, dia malas lah, tidak mau menggali kemampuan itu, tidak mau berusaha menemukannya atau menyelidiki kemampuan itu, mengasah kemampuan itu, sehingga saudara berpikir saya tidak mampu ngapa-ngapain. Nah, ini yang salah. Ya, Tuhan menciptakan kita ini serupa dan segambar. Itu luar biasa, maknanya sangat dalam, saudara. Ya, bukan sifat-sifat rohani aja yang sama dengan Allah, tetapi kemampuan-kemampuan sudah banyak yang diinstal Allah, ya, diberikan Allah bagi kita, ciptaannya yang sempurna. Makanya kita dibilang ciptaan sempurna itu bukan hanya
perkataan biasa ya. Namanya penciptaan yang sempurna kan luar biasa, itu Allah yang menyatakan demikian. Banyak kemampuan yang diberikan Allah bagi kita, bagi saudara. Ya. Saudara, ada penelitian ya. Ini penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa begini. Rata-rata orang ya, rata-rata manusia mempunyai 500 sampai 700 keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Luar biasa kan kalau saudara tahu hal ini? Kalau saudara gali, ya, dikatakan di penelitian ini rata-rata orang mempunyai 500 sampai 700 keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Ini mungkin tidak pernah kita sadari. Tidak pernah mungkin saudara sadari ya, ini hal-hal ini mungkin mengagetkan saudara. Nah, makanya saudara, ini banyak hal yang belum kita ketahui tentang diri kita sendiri. Nah, terus dikatakan apa? Otak saudara, otak kita dapat menyimpan 100 triliun fakta. Ngeri, ya. Kita kalau bisa memahami dan mengoreksi, menelaah ini semua, wah ngeri. 100 triliun fakta, coba. Bagaimana coba bayangkan itu? Aduh, luar biasa sekali manusia ya. Nah, terus dikatakan apa? Pikiran Anda dapat menangani 15.000 keputusan dalam 1 detik. Jadi pikiran kita ini katanya bisa menangani 15.000 keputusan dalam 1 detik. Wah, bagaimana caranya ya? Nah, ini kita belum gali maksimal. Ya, tentu ini semuanya pasti bukan dengan cara kita sendiri yang memampukan atau apa, tapi tetap pasti cara kita minta Allah dengan kuasa Roh Kudusnya untuk memampukan kemampuan kita itu bisa kita keluarkan dan gali semua. Terus dikatakan apa? Hidung kita ini, hidung Anda itu dapat mencium 10.000 bau yang berbeda. Ya, bau apa? Nah, itu 10.000 bau. Nah, saudara coba bayangkan berapa banyak bau yang saudara bisa cium. Yang selama ini saudara tahu. Ya, bau busuk, bau wangi, bau apa lagi? Nah, itu lebih dari itu 10.000 katanya menurut penelitian. Nah, saudara, luar biasa ya. Terus lidah kita ini dapat merasakan 1 bagian dari kinina dalam 2 juta air. Nah, ini berarti begitu sensitifnya lidah ini. Jadi saudara, Anda lihat sendiri bahwa Anda adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Saudara dan saya ini adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Diciptakan luar biasa dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Ya, jadi ini saudara, harus saudara sadari bahwa semua kemampuan kita ini berasal dari Allah yang mana memberikan begitu luar biasanya kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ini yang perlu kita sadari dan ini yang perlu kita gali terus untuk kita maksimal di dalam melakukan kemampuan kita. Nah, hal yang kedua, setiap kemampuan Anda dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa tidak hanya hal-hal rohani untuk memperlihatkan Tuhan, tetapi kemampuan yang Tuhan berikan bagi saudara juga, itu juga bisa dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, sehingga sama pentingnya dengan karunia-karunia rohani Anda. Jadi jangan pernah dianggap orang yang tidak melayani sebagai pendeta atau sebagai pengerja di gereja itu tidak lebih rohani dari orang yang melayani. Ya, itu jangan berpikir seperti itu. Kalau dia, walaupun tidak dia melayani di gereja, walaupun dia bukan pendeta, tetapi kalau dia mempergunakan kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, ya itu sama rohaninya, saudara. Sama rohaninya. Ya, tidak lebih kecil dari orang yang benar-benar melayani di gereja, ya. Yang penting di situ ada hubungan yang memuliakan Tuhan, itu intinya. Hubungan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jelas ya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, kalau Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia, tetapi pada Tuhan. Nah, ini di 1 Korintus 10 ayat 31 ini tadi jelas dikatakan kembali oleh firman, kalau engkau makan, ya ini hal-hal bukan rohani ya, makan,
Kalau engkau minum, ini juga bukan hal rohani, tetapi fisik. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ini melakukan dengan kemampuan yang diberikan Tuhan, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara memuliakan Tuhan dengan kemampuan saudara, itu artinya juga saudara itu sama rohaninya dengan orang-orang yang melayani secara rohani atau melayani di mimbar ataupun sebagai pendeta atau pengerja-pengerja di gereja. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya kemampuan, pergunakanlah itu. Apakah saudara punya kemampuan di arsitek? Pergunakan. Atau di artistik atau administrasi, atau kemampuan membuat roti, atau membuat pesawat, atau membuat kapal, atau menjual, ya. Saudara punya kemampuan dalam hal menjual, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Walaupun Anda bertani sekalipun di kampung-kampung, kalau memang kemampuan Anda di situ diberikan Tuhan, maksimalkan dalam pertanian saudara. Sehingga itu menjadi berkat dan itu memuliakan Tuhan. Saudara pun bisa bersyukur atas hal itu. Begitu juga halnya bidang lain. Apakah jadi nelayan? Apa desainer? Apakah saudara komposer, ya, membuat musik, ya, memimpin sebuah perusahaan atau apa, jadi pemimpin, ya, melukis, mengajar, apa saja, ya, itu semuanya saudara harus pakai untuk dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 6 bahwa semua ini dikerjakan oleh Allah. Apa yang ada di dalam diri manusia, kemampuan-kemampuan itu dikerjakan oleh Allah. Dan Tuhan mempunyai tempat, ya saudara, semua yang punya kemampuan yang memang udah ada itu, semuanya itu punya tempat di gerejanya Tuhan. Artinya di mana keahlian Anda itu dapat dipakai dan dapat menonjol di tempat di mana yang pas sesuai kemampuan saudara. Makanya saudara harus menggali di mana kemampuan saudara sebenarnya, supaya apa, di tempat dimanapun nanti Tuhan tempatkan itu, saudara menonjol di situ, menjadi yang terbaik. Tinggal saudara temukan aja tempatnya di gereja Tuhan, apakah di mana tempat yang disediakan Tuhan. Nah itu saudaraku, Tuhan memberikan kepada sebagian orang kemampuan untuk menghasilkan uang. Ya, jadi jangan berpikir saudara menghasilkan uang itu hanya karena kelebihan dan kehebatan saudara, kepintaran saudara. Tapi di sini dikatakan di Ulangan 8 ayat 18, Ulangan 8 ayat 18 bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk menghasilkan uang, untuk berbisnis, melakukan transaksi penjualan dan memperoleh keuntungan. Itu Tuhan semua yang menyediakan itu, yang memberikan itu bagi saudara sehingga saudara bisa menghasilkan. Kita lihat Ulangan 8 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Garis bawahi di sini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara kalau tidak diberikan oleh Tuhan Allahmu, kalau tidak dikasih oleh Tuhan kekuatan bagi saudara, maka saudara tidak akan pernah memperoleh kekayaan. Tidak akan pernah menghasilkan uang di bisnis-bisnis saudara. Ya, jadi jangan pernah berbangga diri dan melupakan Tuhan. Nah, orang-orang yang berbangga diri melupakan Tuhan itu menganggap bahwa itu adalah dari kemampuan dia sendiri tanpa melibatkan Tuhan atau tanpa campur tangan Tuhan. Nah, ini saudara yang salah. Ya, saudara tidak akan bisa nanti menikmati itu dengan baik kalau saudara tidak pernah memuliakan Tuhan dengan kemampuan yang Anda miliki di tempat di mana Anda berada. Ya, kalau saudara menganggap bahwa kemampuan saudara itu adalah hasil karena kekuatan saudara sendiri, maka saudara tidak akan pernah dengan damai sejahtera sukacita menikmati berkat-berkat itu. Ya. Tapi kalau saudara tahu bahwa kemampuan-kemampuan yang saudara miliki supaya dapat sehingga saudara berhasil dalam bisnis, ya, dapat mengumpulkan uang gitu ya, bahwa itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu dan saudara bersyukur untuk itu dan memuliakan Tuhan untuk itu, maka saudara bisa diberkati lagi dan diberikan damai sejahtera di dalam menikmatinya. Nah, ini yang penting saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda memuliakan Tuhan melalui kemampuan atau bisnis Anda yang Dia berikan kepada Anda? Ini harus kita
mulai mempergunakan kemampuan atau melalui bisnis kita itu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Hal yang pertama, sadari bahwa kemampuan Anda berasal dari Tuhan dan berikan pujian kepadanya. Kalau saudara menyadari hal itu, bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan dan saudara memuji Tuhan atas kemampuan yang Anda miliki, itulah salah satu caranya memuliakan Tuhan melalui kemampuan saudara. Ya, luar biasa kalau kita bisa melakukan hal itu, dan itulah seharusnya yang dilakukan. Hal yang kedua, pakai bisnis saudara untuk melayani kebutuhan orang lain dan berbagi iman dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini di sini salah satu yang penting yang saudara harus pahami, bahwa kalau saudara berhasil dalam bisnis, dalam pekerjaan, itu tidak hanya untuk kepentingan saudara. Itu untuk orang lain juga, supaya saudara melayani orang lain melalui bisnis saudara, melalui pekerjaan-pekerjaan saudara yang Tuhan sudah berikan untuk sudah Tuhan berikan Anda berhasil di situ. Jadi untuk melayani orang lain, dan di samping itu saudara juga harus berbagi iman dengan orang-orang yang tidak percaya. Makanya dikatakan memberitakan firman atau memberitakan Tuhan Yesus itu bukan tugas pendeta-pendeta saja. Tapi di mana tempat saudara bekerja pun, kalau saudara tahu bahwa masih banyak orang yang belum percaya Yesus di sana, saudara membagikan iman saudara. Tentu dengan hikmat yang dari Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan baik saudara. Sehingga orang melihat bahwa saudara ini beda dengan orang-orang dunia. Sehingga apa? Saudara bisa berbagi cerita bagaimana saudara melakukan hal itu dengan baik, dan kenapa saudara baik bukan karena saudara sendiri, tetapi karena Tuhan saudara, Yesus Kristus, yang merubah saudara, ya, merubah pola pikir saudara, merubah cara kerja saudara, dan saudara menyadari bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan, sehingga saudara melakukan hal-hal yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah salah satunya cara supaya orang lain pun percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ini yang penting. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana cara Anda memuliakan Tuhan melalui kemampuan atau bisnis saudara? Berikanlah sebagian dari keuntungan Anda untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah sebagai salah satu tindakan saudara mengasihi Tuhan, sebagai tindakan penyembahan saudara kepada Tuhan. Memberikan apa yang saudara dapat dari Tuhan untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, tentu ini boleh saudara berikan ke gereja saudara, boleh saudara berikan ke gereja orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan, ataupun ya orang-orang yang memberitakan Injil, atau orang-orang yang susah. Nah, ini semuanya karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Orang-orang susah, orang yang tidak berhasil, ataupun mungkin orang yang tidak makan, kelaparan, apa segalanya, itu saudara kasih ke sana, bagikan, ya. Untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilihat dari apa yang saudara lakukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, makanya saudara, ini ada 3 hal bagaimana cara Anda memuliakan Tuhan melalui bisnis atau kemampuan saudara yang sudah diberikan Tuhan. Jangan makan sendiri keuntungan-keuntungan bisnis Anda, ataupun pendapatan-pendapatan dari pekerjaan saudara. Jangan makan sendiri, tetapi itu untuk orang lain juga. Untuk itu dibagikanlah kepada orang yang memerlukan atau membutuhkan. Ya, saudara harus memberkati yang lain karena saudara sudah diberkati. Inilah caranya memuliakan Tuhan, salah satu dari 3 hal tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal yang 2 yang sudah kita tahu bagaimana kemampuan itu kita lakukan dan apa misteri dari kemampuan kita ini. Hal yang ketiga, ya, semua kemampuan yang Tuhan berikan Anda harus melakukannya. Jadi kita akan bersalah di hadapan Tuhan kalau Tuhan sudah install kemampuan kepada kita, atau sudah Tuhan berikan kemampuan tetapi kita tidak maksimal mempergunakan, atau mungkin kemampuan itu kita tidak pergunakan sama sekali. Nah, ini salah. Ya, ini salah di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan semua kemampuan yang Tuhan berikan Anda harus melakukannya. Setiap orang punya keunikan. Jadi kemampuan yang berbeda, ya. Untuk itu Anda harus memeriksa dengan sungguh-sungguh apa keterampilan Anda dan apa yang bukan menjadi keterampilan Anda. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan kemampuan Anda karena kita ini unik.
Jika Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan yang unik bagi kita, maka kitalah yang harus mempergunakan itu. Makanya kalau kita tidak mempergunakan berarti kita bersalah, karena sebenarnya tadi kemampuan kita itu untuk bisa melalui itu memuliakan Tuhan dan membantu orang lain. Dengan cara itu memuliakan Tuhan juga. Tetapi kalau kita tidak mempergunakan berarti kita tidak melakukan yang sudah Tuhan berikan. Jika Tuhan belum memberikan Anda keterampilan, Dia tidak akan menuntut Anda untuk melakukan. Ya, katakanlah umpamanya kalau saudara itu tidak diberikan Tuhan kemampuan untuk bernyanyi, Dia tidak akan suruh Anda untuk menjadi seorang penyanyi gitu, tidak. Untuk memuji Dia gitu, tidak. Kalau memang Dia tidak memberikan keterampilan itu. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meminta Anda mendedikasikan hidup Anda pada suatu tugas yang Anda tidak mempunyai bakat atau tidak punya kemampuan di situ yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan di situ, maka Allah pun tidak akan meminta Anda untuk mendedikasikan hidup Anda di kemampuan yang Tuhan tidak berikan. Tidak akan Dia minta. Tapi kalau Tuhan sudah berikan kemampuan itu, maka Dia mau supaya Anda mendedikasikan hidup Anda, memuliakan Tuhan melalui kemampuan Anda itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemampuan yang Anda miliki ini adalah indikasi yang kuat tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dengan kehidupan Anda. Jadi kalau saudara sudah memahami kemampuan Anda, itu tandanya ada rencana Tuhan kepada Anda melalui kemampuan yang Anda miliki. Ya, Tuhan tidak ingin menyia-nyiakan kemampuan Anda. Nah, jadi Dia tidak ingin apa yang Dia sudah berikan itu jadi sia-sia, tetapi Dia menyesuaikan panggilan dengan kemampuan Anda. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 ya. Dikatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kita saling melayani. Dengan karunia-karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang dari Tuhan, maka kita harus melakukannya itu dengan baik, ya, karena itu merupakan kasih karunia dari Allah. Supaya melalui itu pun nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah 3 hal bagaimana sebenarnya kita ini punya kemampuan. Ya, jadi kemampuan itu harus kita maksimalkan, dan juga kita tahu bahwa pertama itu semua kemampuan berasal dari Tuhan. Hal yang kedua, setiap kemampuan Anda dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu kemampuan yang Tuhan berikan dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, semua kemampuan yang Tuhan berikan Anda harus lakukan. Ya, ini hal yang harus kita pahami supaya kita tahu bahwa semua orang itu sebenarnya sudah Tuhan berikan kemampuan yang mungkin berbeda-beda juga. Dan itu hanya dilakukan oleh orang itu sendiri. Jadi saudaraku, kesimpulannya dari sini bahwa setiap kemampuan Anda adalah pemberian dari Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan dan di bidang apapun Anda, semua itu harus memuliakan Tuhan. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu kemampuan Anda. Nah, terus tidak ada yang lebih besar dalam setiap kemampuan seseorang. Jadi jangan bandingkan kemampuan Anda dengan kemampuan yang lain. Karena tidak ada yang lebih besar. Semua itu sudah Tuhan berikan, ya, yang terbaik bagi setiap kita. Yang tinggal kita memaksimalkan atau tidak, memakai atau tidak, ya. Jadi Tuhan pakai menurut kemampuan yang diberikannya. Bagaimana Dia berikan, itulah yang Dia mau kita pakai untuk memuliakan Dia. Dan Dia mau memakai kita sesuai kemampuan yang Dia berikan. Terus hal lain bahwa melayani Tuhan dengan kemampuan dan talenta di bidang sekuler itu sama rohaninya dengan melayani Tuhan dalam bidang kerohanian. Jadi jangan lagi dikotak-kotakkan. Ini untuk bagian kerohanian, ini enggak rohani gitu. Bukan seperti itu, saudara. Jadi selama itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya itu kemampuan dan talenta di bidang sekuler pun itu sama rohaninya dengan karunia rohani yang Anda miliki atau orang lain miliki. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, inilah mengenai misteri kemampuan ini, supaya saudara mengerti bahwa luar biasa manusia ini diciptakan Allah dan mempunyai kemampuan yang luar biasa kalau kita mau menggali, kalau kita mau memaksimalkannya. Tentu semua itu jangan sampai kita lupa bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan, semua itu dari Tuhan, dan kita harus
mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan. Dan minta kemampuan untuk dapat memahami semuanya ini, tentu kita minta kemampuan kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga Dia juga menyingkapkan apa hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, menyingkapkan apa hal-hal yang tidak kita ketahui mengenai kemampuan kita. Nah, ini penting, makanya jalin hubungan terus dengan Tuhan, ya, terus memuliakan Tuhan dan cari terus apa yang Tuhan kehendaki. Maka semua ini, kemampuan apa yang Tuhan berikan itu pasti saudara bisa lakukan dengan maksimal dan bisa memuliakan Tuhan melalui setiap kemampuan yang Tuhan berikan bagi saudara. Itulah untuk hari ini saudara, firman yang saudara dengar hari ini, biar ini juga merubahkan ya pola pikir saudara dan juga memberikan hikmat pengertian yang baru supaya lebih lagi memuliakan Tuhan Yesus di dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha, kehidupan saudara. Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan bagaimana Tuhan sudah memberikan kami semua kemampuan yang unik atau kemampuan alami. Semenjak kami lahir, biarlah kami bisa mempergunakan itu dengan baik, dengan maksimal. Tuntun kami Tuhan, berikan pencerahan bagi kami supaya kami lebih mengerti dan memahaminya. Kami bisa menggali dan mempergunakan dengan maksimal. Dan semua itu boleh kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, di pekerjaan, di bisnis, di usaha, di bidang apapun itu, semuanya Tuhan bisa kami lakukan itu untuk meninggikan namamu, untuk memberitakan firman-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Karena orang boleh melihat kami Tuhan, bagaimana kami hidup oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karunia Tuhan, sehingga orang melihat hidup kami itu adalah hidup yang berkenan dan hidup seperti Kristus hidup, sehingga semua orang boleh datang dan rindu untuk lebih mengenal Engkau. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja untuk anak-anak-Mu yang mendengar, lebih lagi di dalam memahami firman-Mu dan lebih lagi di dalam kerinduan untuk mencari kebenaran firman-Mu serta untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar mau berpisah, dan biarlah kami terima berkat dari Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, maka terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan dalam kekudusan, ingatlah Tuhan Yesus Kristus pasti membuat engkau berhasil. Maka sekarang pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita supaya kita bersama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.